Di balik meja kerja yang rapi dan senyum formal setiap pagi, ada tatapan yang terlalu lama bertemu, terlalu dalam untuk sekadar profesional. Mereka tahu batas itu jelas, tapi hati rupanya tak pernah tunduk pada aturan kantor. Nadia Putri, 28 tahun, seorang janda muda, cerdas, dan berdedikasi sebagai sekretaris eksekutif di sebuah perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Ia kehilangan suaminya 2 tahun lalu dalam kecelakaan, dan sejak itu membangun hidup dari nol. Cantik, tenang, dan punya karisma lembut yang memikat. Adrian Kusuma, 42 tahun, Direktur Utama perusahaan tempat Nadia bekerja. Pria matang, tampan, dan penuh wibawa. Sudah menikah dengan 2 anak remaja. Terlihat bahagia, tapi sebenarnya pernikahannya sudah lama hambar dan hanya tersisa rutinitas. Hari itu, hujan mengguyur jendela kaca kantor lantai 20. Nadia tengah menyusun laporan keuangan tahunan yang diminta Adrian pagi tadi. Saat jarum jam menunjuk angka 6, seluruh karyawan mulai meninggalkan gedung. Tinggal Nadia dan Adrian yang masih sibuk di ruang masing-masing. Adrian memanggilnya ke ruangan lewat pesan singkat. "Bisa ke ruang saya sebentar, Nat?" Nadia mengetuk pelan sebelum masuk. Di balik meja kayu besar itu, Adrian menatapnya lama. Tidak dengan cara seorang atasan menatap bawahan, tapi seperti pria kesepian yang diam-diam mulai merindukan kehadiran seseorang. "Terima kasih sudah kerja sampai malam. Saya tahu kamu pasti capek," katanya dengan nada lebih lembut dari biasanya. Nadia tersenyum kecil. "Saya nggak masalah, Pak. Toh ini sudah bagian dari tanggung jawab saya." Adrian berdiri dari kursinya, berjalan pelan mendekati jendela besar. "Kadang, saya iri sama kamu." Nadia mengerutkan alis. "Iri, Pak?" "Iya, kamu punya cara untuk tetap terlihat kuat, meskipun sudah banyak luka." "Henning." Kalimat itu menggantung di antara mereka, seperti bayangan samar perasaan yang belum diucapkan. Adrian membalikkan badan, menatap Nadia tanpa topeng profesionalnya. "Aku tahu ini salah, tapi aku mulai terbiasa mencari kamu di setiap pagi." Nadia menunduk, bibirnya gemetar antara ingin menjawab dan ingin lari. Tapi kenyataan tak semudah logika. "Jangan, Pak. Kita tahu ini bukan jalan yang benar," gumamnya pelan. "Tapi hati ini sudah terlanjur berjalan. Aku nggak minta apa-apa, Nat. Aku cuma pengen kamu tahu." Detik itu, Nadia tahu semuanya sudah berubah. Tak ada lagi sekat yang cukup kuat menahan getar rasa yang telah tumbuh diam-diam. Apalagi setelah malam itu, Adrian mengantar Nadia pulang karena hujan tak kunjung reda. Di dalam mobil, hening terasa lebih pekat daripada kata-kata. Sampai akhirnya, tangan mereka bertemu tanpa sengaja di antara tuas transmisi. Dan tak ada satupun dari mereka yang menarik tangan itu lebih dulu. Hari-hari berikutnya, mereka lebih hati-hati. Tapi kebiasaan baru mulai tumbuh. Tatapan yang lebih lama dari biasanya. Obrolan yang terasa terlalu personal saat makan siang. Dan pesan-pesan malam yang awalnya soal kerja, kini berubah jadi curahan hati. Nadia tak pernah berniat mencintai pria beristri. Tapi Adrian bukan hanya atasannya. Ia menjadi sosok yang membuatnya merasa hidup kembali. Seperti ada seseorang yang benar-benar melihatnya, mendengarnya, dan membutuhkannya. Sementara Adrian, yang sudah lama merasa menjadi asing di rumahnya sendiri, menemukan kehangatan dan ketulusan dari sosok Nadia yang tak pernah menuntut apapun. Namun, dunia tak pernah seindah rahasia yang dijaga rapi. Suatu hari, sebuah pesan tanpa nama masuk ke ponsel istri Adrian. Foto-foto yang tak pernah mereka unggah, percakapan yang tak pernah mereka sebar. Dunia yang mereka simpan rapat-rapat mulai retak, dan sejak saat itu, segalanya tidak lagi sama. Malam itu, telepon Adrian berdering berkali-kali. Ia abaikan, tapi ketika suara istrinya, Ratna,
terdengar dari ruang tamu dengan nada tinggi dan penuh kemarahan. Ia tahu semuanya sudah terbongkar. "Aku sudah lihat semuanya, Adrian," bentaknya, menggenggam ponsel dengan wajah merah padam. "Apa kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kamu selalu pulang telat, selalu sibuk, dan selalu senyum sendiri lihat layar HP?" Adrian berdiri diam, tak menyangkal, tak juga membela diri. Sebagian dari dirinya merasa lega, tak perlu lagi menyembunyikan perasaan yang selama ini berusaha dikubur dalam-dalam. "Aku nggak akan minta maaf karena mencintainya, Ratna," katanya akhirnya, pelan, nyaris tanpa emosi. "Karena aku tahu, kamu juga udah lama nggak mencintaiku." Ratna menampar pipinya, keras, tapi Adrian tak berkedip. Tatapannya kosong. Dalam pikirannya, wajah Nadia lebih nyata daripada semua amarah yang kini ada di hadapannya. Keesokan harinya, Nadia duduk di meja kerjanya. Suasana kantor tampak seperti biasa, tapi ia merasakan hawa aneh. Beberapa rekan memandanginya dengan tatapan berbeda. Ada bisik-bisik yang seolah langsung menghujam jantungnya. Dan saat masuk ruangannya, Adrian memanggil lewat intercom. Begitu Nadia masuk, Adrian sudah berdiri. Tatapannya penuh tekanan, tapi juga kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan. "Semua sudah tahu?" tanya Nadia dengan suara serak. Adrian mengangguk. "Seseorang menyebarkan isi percakapan kita. Foto-foto waktu kita di mobil dan juga waktu makan malam itu." Wajah Nadia memucat. "Aku akan resign." "Tidak," jawab Adrian cepat. "Jangan pergi. Ini bukan salahmu. Ini semua karena aku yang tidak hati-hati." Nadia menggeleng. "Justru karena itu aku harus pergi, Pak. Kita sudah terlalu jauh dan aku nggak mau terus jadi alasan kehancuran hidup orang lain." Adrian menatapnya lekat. "Kamu bukan alasan, Nad. Kamu penyelamatku." Air mata mengalir di pipi Nadia. Ia membalik badan, bersiap keluar dari ruangan. Namun sebelum pintu tertutup, Adrian berkata, "Kalau kamu pergi, aku akan kejar. Aku serius. Aku nggak mau kehilangan kamu 2 kali." Nadia berhenti sejenak, tapi tak menoleh. Kadang, cinta bukan soal saling memiliki, tapi tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Dan pintu itu pun tertutup. Beberapa hari kemudian, kursi di meja kerja Nadia kini kosong, digantikan oleh seorang sekretaris baru yang tak banyak bicara. Adrian kini lebih sering diam, tak lagi berlama-lama di ruangan, tak lagi memanggil siapapun kecuali yang penting. Ia terlihat utuh di luar, tapi hampa di dalam. Hingga suatu sore, ia membuka laci meja. Sebuah amplop kecil terselip di antara map laporan bulanan. Tanpa nama, hanya tulisan tangan yang sangat ia kenal. "Aku tak pernah menyesal mencintaimu, tapi aku harus memilih jalan yang tak menyakiti terlalu banyak hati. Kalau kita ditakdirkan, mungkin suatu saat akan bertemu lagi, bukan di balik meja kantor, tapi di tempat yang lebih bebas untuk jatuh cinta." N. Adrian tersenyum pahit. Di luar jendela, langit mendung, tapi tak ada hujan. Hanya kenangan yang terus turun, diam-diam, dalam hatinya yang tak lagi bisa kembali. 3 tahun kemudian, senja di Bandung, udara dingin menyapa dengan aroma tanah basah setelah hujan. Di sebuah aula hotel butik bernuansa klasik, suasana cukup ramai oleh gelaran seminar bisnis kreatif. Nadia Putri, kini 31 tahun, tampil lebih dewasa dan percaya diri. Ia mengenakan blazer krem, rambutnya disanggul simpel, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang lahir dari proses panjang. Kini, dia adalah pemilik agensi konten digital yang cukup diperhitungkan. Panggung kecil di depannya menjadi miliknya malam itu sebagai pembicara tamu. Dari barisan belakang, seorang pria berdiri diam, memperhatikannya. Adrian Kusuma. Ia tampak lebih segar, jauh dari bayang-bayang kelelahan dulu. Setelah perceraiannya, Adrian memilih mundur dari dunia korporat.
Kini ia merintis usaha konsultan bisnis kecil-kecilan, lebih fokus pada hidup yang seimbang. Ia tak tahu Nadia akan hadir, tapi takdir rupanya masih belum selesai bermain dengan mereka. Setelah acara selesai dan para peserta bubar, Adrian berjalan mendekat. Nadia yang tengah berbincang dengan panitia, sontak membeku begitu suara itu kembali terdengar. "Kamu masih memukau, seperti dulu," Nadia menoleh. Hatinya bergetar, tapi kali ini tak ada kegugupan, hanya keheningan yang hangat. "Adrian?" katanya pelan, seolah menyebut nama dari masa lalu yang belum sempat ia ucapkan dengan utuh. Mereka berdiri dalam diam, seperti dua titik yang dulu pernah sangat dekat, lalu menjauh karena garis waktu. "Aku nggak pernah berhenti berharap suatu hari kita ketemu lagi," kata Adrian jujur. Nadia tersenyum. "Dan sekarang kita bertemu lagi, tapi kita bukan orang yang sama." Adrian mengangguk. "Tapi mungkin kita bisa saling mengenal lagi dari awal, tanpa bayangan jabatan, tanpa luka masa lalu." Hening 1 jam. "Aku nggak janji, Adrian, tapi kalau kamu sabar, kita bisa mulai dari secangkir kopi," katanya sambil menatapnya penuh arti. Adrian tertawa kecil. "Kopi hangat di malam Bandung, kayaknya itu tawaran yang mustahil aku tolak." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka melangkah berdampingan. Tak dengan rasa bersalah, tak lagi mencuri waktu, tapi sebagai dua hati yang telah lelah berputar, mencari tempat pulang. Dan akhirnya kembali ke titik yang tak pernah benar-benar hilang. Bandung, malam hari. Kafe kecil di kawasan Dago yang menyajikan suasana tenang dan alunan jazz instrumental menjadi saksi bisu pertemuan dua hati yang belum selesai. Nadia dan Adrian duduk di sudut dekat jendela, ditemani dua cangkir kopi yang uapnya mengepul pelan, seperti rasa yang dulu membara, kini kembali menghangatkan. "Aku sering ke kota ini sejak kamu pergi dari Jakarta," kata Adrian sambil memutar sendok kecil di cangkirnya. "Entah kenapa, rasanya lebih dekat dengan kamu, padahal kita nggak pernah tinggal di sini." Nadia tertawa kecil. "Kamu terlalu sentimental sekarang, dulu kamu terlalu kaku." Adrian tersenyum. "Karena dulu aku terlalu takut kehilangan, sekarang aku lebih takut nggak jujur pada yang aku rasa." 5 bulan kemudian, di sebuah kafe kecil di daerah Cikini, sore itu langit menggantung abu-abu, seperti menggambarkan perasaan seseorang yang tengah menatap kosong keluar jendela. Nadia duduk di sudut kafe, mengenakan blus putih dan celana bahan abu-abu. Di depannya, secangkir cappuccino mulai mendingin. Tangannya sibuk membuka laptop. Pekerjaan barunya sebagai content writer lepas untuk beberapa brand lokal, membawanya ke tempat-tempat seperti ini, jauh dari hiruk-pikuk korporat dan dari bayang-bayang Adrian Kusuma. Namun hari itu berbeda, karena saat ia mengangkat pandangan, dari balik kaca, sesosok pria berdiri dengan wajah yang tak mungkin dilupakan. Adrian. Ia tampak lebih kurus, sedikit lelah, tapi masih dengan sorot mata yang sama. Mata yang pernah membuatnya ragu, lalu jatuh, lalu luka. Adrian masuk, perlahan, seolah takut mengganggu dunia kecil yang sudah Nadia bangun ulang. "Aku cuma lewat, tapi begitu lihat kamu di sini, aku nggak bisa pura-pura nggak kenal," katanya, berdiri canggung di hadapannya. Nadia menarik napas pelan. "Silakan duduk." Mereka diam, hanya suara alat seduh kopi dan dentingan sendok yang terdengar. "Aku dengar kamu sudah pisah rumah?" tanya Nadia akhirnya. Adrian mengangguk. "Resmi cerai 3 minggu lalu." Nadia menggigit bibirnya. "Aku nggak tahu harus bilang apa." "Bilang aja apa yang kamu rasain. Nggak usah pikirin aku," ucap Adrian, kali ini dengan suara lebih dalam. "Aku nggak kesini untuk menyalahkan waktu atau menuntut perasaanmu balik." Nadia tersenyum kecil. "Aku masih sayang Adrian, tapi rasa itu bukan lagi yang dulu. Sekarang, dia berubah, jadi semacam syukur pernah saling cinta,
tapi juga sadar kapan harus berhenti. Adrian menunduk. Aku rela kalau itu memang keputusan kamu. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kartu kecil, bertuliskan, jika suatu hari kamu merasa ingin mengenang, atau bahkan memulai dari awal, aku masih di tempat yang sama. Tapi kali ini, bukan sebagai atasanmu. Nadia menerima kartu itu, membacanya pelan, lalu menyelipkannya ke dalam bukunya, diam-diam. 2 minggu kemudian, di depan rak buku di sebuah toko kecil, Nadia sedang memilih novel. Saat ia membuka satu halaman, sebuah kartu jatuh dari sela lembaran. Ia melihat tulisan tangan Adrian. Lagi. Tapi kali ini bukan pernyataan cinta. Hanya satu kalimat, hati ini belum pergi kemana-mana, tapi ia tak akan memaksa. Nadia tersenyum sendiri. Ia sadar, cinta mereka bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang waktu yang mungkin suatu hari akan memberi satu kesempatan terakhir. Dan hingga hari itu tiba, mereka akan tetap berjalan, masing-masing, dengan kenangan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Bandung, malam hari. Kafe kecil di kawasan Dago yang menyajikan suasana tenang dan alunan jazz instrumental menjadi saksi bisu pertemuan dua hati yang belum selesai. Nadia dan Adrian duduk di sudut dekat jendela, ditemani 2 cangkir kopi yang uapnya mengepul pelan, seperti rasa yang dulu membara, kini kembali menghangatkan. Aku sering ke kota ini sejak kamu pergi dari Jakarta, kata Adrian sambil memutar sendok kecil di cangkirnya. Entah kenapa, rasanya lebih dekat dengan kamu, padahal kita nggak pernah tinggal di sini. Nadia tertawa kecil. Kamu terlalu sentimental sekarang, dulu kamu terlalu kaku. Adrian tersenyum. Karena dulu aku terlalu takut kehilangan. Sekarang, aku lebih takut nggak jujur pada yang aku rasa. Nadia menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik turun, membasahi trotoar dan membuat aroma tanah naik ke udara. Ia menarik napas pelan. Waktu yang kita ambil untuk menjauh, ternyata bukan buat melupakan ya, katanya lirih. Tapi untuk bertumbuh. Adrian mengangguk. Aku nggak berharap semuanya kembali seperti dulu, tapi kalau kamu izinkan, aku mau berjalan di samping kamu, pelan-pelan, tanpa menuntut arah. Nadia menatap matanya, dalam, lama. Aku pernah terlalu jatuh padamu, Adrian. Lalu aku memilih pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena ingin tetap waras. Aku tahu, tapi sekarang mungkin kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri kita sendiri. Henning, tapi kali ini Henning yang damai. Tak ada lagi rasa bersalah, tak ada lagi luka yang terbuka. Lalu Nadia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ia menyobek satu halaman dan menulis sesuatu di sana. Begitu selesai, ia melipatnya dan menyerahkan pada Adrian. Kalau kamu masih di Bandung seminggu ke depan, baca ini di hari Sabtu pagi. Tapi jangan sekarang. Adrian menerimanya. Tak bertanya, tak memaksa. Hanya menatap Nadia seperti seseorang yang menanti fajar setelah malam panjang. Sabtu pagi, pukul 7.00. Adrian duduk di bangku taman dekat Situ Lembang, sesuai alamat yang tertulis di balik kertas. Udara pagi dingin menusuk, tapi tangannya tetap menggenggam kertas itu erat. Ia membuka lipatannya. Di sana hanya ada satu kalimat. Kalau kamu masih ingin membangun hari-hari denganku, aku akan datang 5 menit lagi. Tapi kalau tidak, kamu boleh pergi, dan aku tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Digri Adrian menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Waktu seakan melambat, dan tepat 5 menit kemudian, Nadia datang, mengenakan kot biru tua dan syal abu-abu. Wajahnya tenang, tanpa keraguan. Sudah lama nunggu? Tanyanya ringan. Adrian berdiri, tak menjawab. Ia hanya memeluk Nadia. Lama. Diameter. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka mulai benar-benar bersama, tanpa takut, tanpa rahasia, tanpa terburu-buru.
6 bulan kemudian, Bandung. Di sebuah rumah kecil bergaya minimalis di kawasan Lembang, aroma kayu manis dan roti panggang memenuhi ruangan. Di dapur, Nadia tengah mengenakan apron dan menggulung lengan bajunya, sibuk mempersiapkan sarapan. Senyum kecil menghiasi wajahnya saat mendengar derap langkah pelan dari arah tangga. Adrian, dengan rambut sedikit berantakan dan kemeja santai yang belum dirapikan, berjalan masuk ke dapur dan mencium ubun-ubun Nadia dari belakang. Udah kayak mimpi, bangun pagi, nyium wangi kopi, dan lihat kamu duluan sebelum dunia, gumamnya lembut. Nadia hanya tertawa kecil. Kalau kamu sadar ini nyata, bantuin dong ambilkan gelas di rak atas. Tangan aku cuma segini, tahu? Sejak hari itu di taman, mereka memutuskan untuk tidak lagi membiarkan waktu mempermainkan perasaan yang sudah terlalu lama ditunda. Mereka tidak langsung menikah, tidak terburu-buru membawa cinta ini ke hukum atau upacara. Mereka hanya memutuskan untuk hidup bersama, perlahan, saling mengenal ulang dalam ritme yang mereka bangun sendiri. Tapi dunia luar, seperti biasa, tak selalu sebaik hati dua orang yang sedang jatuh cinta. Beberapa minggu terakhir, Nadia mulai sering menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalimat-kalimat pasif-agresif bernada menghakimi. Kamu bangga sudah merebut suami orang? Apa kamu pikir hidupmu akan bahagia setelah menghancurkan rumah tangga orang lain? Dan yang paling menyakitkan, dia akan meninggalkan kamu juga, seperti dia ninggalin istrinya dulu. Awalnya, Nadia abaikan. Tapi satu malam, setelah Adrian tertidur, dia duduk sendiri di balkon rumah. Ponsel di tangannya gemetar. Pesan terakhir baru saja masuk, dan kali ini menyertakan foto dirinya bersama Adrian saat belanja di pasar minggu lalu. Hatinya mencelos. Esok harinya, tanpa membangunkan Adrian, ia pergi ke kantor notaris. Ada sesuatu yang ingin ia selesaikan diam-diam. 2 hari kemudian, Adrian pulang lebih awal, mendapati meja makan kosong dan rumah sepi. Di atas meja, sebuah surat terlipat rapi. Tangannya bergetar saat membacanya. Adrian, aku mencintaimu dan tidak pernah menyesal memulai lagi hidup bersamamu. Tapi aku tidak ingin cinta kita jadi alasan aku dibenci orang yang bahkan tak mengenalku. Aku lelah dikejar bayangan masa lalu yang bukan salahku. Bukan berarti aku menyerah. Tapi mungkin kamu butuh waktu untuk menyelesaikan semua luka yang belum benar-benar sembuh dari kehidupanmu sebelumnya. Dan aku juga butuh waktu untuk berdiri tegak tanpa dibayangi siapapun. Ini bukan perpisahan, ini hanya jeda. Kalau kamu masih ingin melanjutkan kisah ini, kita bisa mulai dari halaman baru nanti. Aku tinggal sementara di Yogyakarta. Jangan cari aku dulu, biarkan semuanya tenang, dengan seluruh cinta yang belum pudar, Nadia. Adrian menjatuhkan diri ke sofa, hening. Matanya menatap langit-langit rumah, tapi hatinya seolah berada ratusan kilometer jauhnya, di antara doa-doa sunyi yang pernah ia bisikan saat takut kehilangan. Yogyakarta, 2 bulan kemudian, Nadia menyibukkan diri dengan workshop menulis di sebuah komunitas sastra. Ia tinggal di rumah sewaan kecil dekat kawasan kota gede dan mulai merasa tenang tanpa bisik-bisik dunia luar. Tapi hatinya tak pernah benar-benar pergi dari Bandung, dari seseorang yang dulu ia izinkan masuk terlalu dalam. Sampai suatu sore, ia menerima sebuah paket kecil, tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah buku puisi, salah satu koleksi langka yang dulu pernah ia cari-cari. Secarik kertas kecil bertuliskan, aku tak akan paksa kamu kembali, tapi aku menunggu, bukan sebagai lelaki dari masa lalumu, tapi sebagai seseorang yang ingin ada di masa depanmu. Nadia menggenggam kertas itu. Menatap keluar jendela, tempat senja Yogyakarta mulai merayap, hangat dan sepi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Karena mungkin ini belum akhir. Mungkin ini hanya jalan memutar menuju cinta yang lebih kuat
dari segala luka. 3 bulan kemudian, Yogyakarta. Malam turun pelan di kota yang penuh kenangan ini. Langit memantulkan warna oranye temaram dari lampu jalan, dan suara angkringan di tikungan menambah syahdu suasana. Di sebuah ruang komunitas literasi di kawasan Kota Gede, Nadia berdiri di depan para peserta workshop. Ia tampak lebih tenang, lebih matang, dan penuh aura damai. Di balik semua proses itu, ia telah belajar. Mencintai seseorang sepenuh hati bukan berarti harus menggenggamnya erat-erat. Kadang, justru melepaskan sejenak adalah bentuk cinta paling tulus. Setelah sesi selesai, ia membereskan materi dan buku-bukunya. Tapi, begitu ia keluar dari ruangan, hatinya berhenti sejenak. Adrian berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja linen putih dan celana bahan krem, seperti seseorang yang benar-benar menanggalkan semua kebisingan dari hidup sebelumnya. Wajahnya tak menunjukkan ragu, tidak pula luka, tapi ada harap yang dalam yang tak perlu dijelaskan lewat kata. "Aku sudah baca semua tulisanmu di situs komunitas ini," katanya sambil melangkah perlahan. "Dan aku tahu, kamu masih menunggu meski kamu tidak bilang." Nadia tersenyum samar. "Aku menunggu waktu yang tepat, bukan orangnya, karena orangnya sejak awal tidak pernah berubah." Adrian berdiri di hadapannya. "Kalau hari ini kamu izinkan, aku nggak akan minta kita mulai dari awal. Tapi aku ingin kita lanjut dari titik yang kita sepakati bersama, bukan karena pelarian, bukan karena takut kehilangan, tapi karena kita benar-benar ingin membangun sesuatu." "Dari titik tanpa bayang-bayang masa lalu?" tanya Nadia pelan. "Dari titik nol, kamu dan aku, sama-sama tahu rasanya patah, sama-sama tahu cara merawat," jawab Adrian. Nadia tertawa kecil, tapi air matanya menggenang, dan untuk pertama kalinya ia mengangguk, perlahan, tapi pasti. 2 bulan kemudian, sebuah rumah kayu di pinggir lembang sederhana. Dikelilingi tanaman liar yang terawat, rumah itu adalah hasil dari keputusan besar, membangun ulang kehidupan tanpa melihat ke belakang. Hari itu, teman-teman dekat mereka diundang secara privat. Tak ada pesta besar, hanya akad sederhana di halaman rumah, di bawah langit cerah dan udara sejuk pegunungan. Nadia mengenakan kebaya putih gading dan selendang batik halus. Adrian mengenakan beskap abu-abu muda. Mata mereka saling terkunci sepanjang ijab kabul dibacakan. Dan saat kata sah diucapkan, semua luka yang dulu pernah mereka sembunyikan terasa seperti angin lalu. 2 tahun kemudian Bandung, Senin pagi. Di meja makan rumah yang sama, 2 gelas kopi disiapkan. Seorang bayi perempuan berusia 1 tahun duduk di kursi makan kecil, memainkan sendok plastik sambil tertawa riang. Nadia menyuapinya pelan, sementara Adrian membaca naskah dari laptopnya. Kehidupan mereka jauh dari sempurna. Masih ada hari-hari melelahkan, malam-malam tanpa tidur, bahkan pertengkaran kecil soal siapa yang lupa beli susu atau siapa yang begadang duluan. Tapi semua itu terasa seperti bagian dari tarian cinta yang lebih nyata. Nadia sesekali mendapat pesan bernada sarkastik dari masa lalu. Tapi ia tak lagi gentar. Ia sudah punya pijakan yang kokoh. Adrian tak lagi ragu menunjukkan Nadia sebagai istrinya, sebagai perempuan yang dulu ia perjuangkan diam-diam, lalu akhirnya ia genggam penuh terang. Di rak buku mereka, buku puisi yang pernah dikirimkan Adrian masih tersimpan. Di dalamnya, kertas kecil yang dulu menyertai masih utuh. "Aku tak akan paksa kamu kembali, tapi aku menunggu." Kini di samping catatan itu, ada tambahan tulisan tangan Nadia. "Dan aku datang bukan karena dipaksa, tapi karena aku memilih pulang." Akhir cerita, namun bukan akhir perjalanan. Karena cinta yang benar bukan soal siapa yang datang lebih dulu atau siapa yang paling dalam jatuh hati. Tapi siapa yang tetap tinggal meski badai pernah membuat semuanya nyaris hancur. Dan Nadia bersama Adrian
memilih untuk tinggal selamanya